forum ini, sementara kami mungkin lebih ke kasih pengantar ya. Kasih pengantar yang nanti teman-teman bisa apa namanya bisa lebih paham gitu konteksnya seperti apa sih, pemanasan kenapa penting buat buat intervensi komunikasi gitu ya. Nah, sebelum itu saya minta izin share screen ya, boleh nggak ya? Belum boleh. Dokter Basra bisa Wait, dibuka. wait, wait. Oke, Nah, bentar-bentar. Saya buka security. Silakan ini Pak Isan. ya terima kasih. Ini teman-teman yang berikut ini ada teori dikit nggak apa ya? Teori dikit aja. Saya akan buat sebentar supaya nggak lama-lama membuat kita pusing. Saya juga suka pusing kalau ngeliat ini sebenarnya. Ini saya buat sebenarnya dalam kebutuhan diskusi beberapa waktu lalu ketika ada teman-teman ngajak diskusi tentang satu metode intervensi perubahan pelaku. Terus kalian aja saya bilang kalau metode itu begini, kalau KAP sebenarnya posisinya begini. Tapi ini mungkin tidak tuntas ya dan ini lebih sifatnya hasil pengamatan saya itu hasil bacaan saya yang bisa saja terbatas pada waktunya. Pada waktunya maksudnya untuk beberapa metode saya nggak ngikutin lagi karena itu sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu gitu. Kayak misalnya untuk urusan CLTS, saya ngikutin itu tahun 2000 berapa? 2008, 9, 2007 gitu ya. Palingan sampai 2010 atau 11 gitu. Atau untuk yang lama-lama kayak PLA, PRA itu bahkan saya ngikutinnya 2000-an awal atau 90-an akhir. Jadi siapa tahu sekarang berubah dan tidak cocok, silakan Ibu Bapak silakan tambahkan atau komentar ya. Jadi gini, kalau di dalam intervensi perubahan pelaku itu kan macam-macam ya approach-nya dan apa namanya titik tekannya di berbagai aspek gitu. Nah, kadang-kala satu metode itu suka mengambil atau menekankan pada satu aspek. Contoh, kalau CLTS, Community Led Total Sanitation, yang kemudian berubah namanya menjadi STBM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Indonesia, itu upaya perubahan pelakunya menekankan aspek emosi. Ya, emosi. Jadi orang itu dibuat jijik gitu ya. Kalau nggak punya WC begitu, disodorin minuman yang isinya UU gitu ya. Mereka merasa jijik terus kemudian kejijian yang memuncak itu kemudian membuat mereka mengambil tindakan untuk membangun WC. Nah, di perkembangannya yang saya masih ikutin kadang-kala ditambahkan dengan rasa malu, ya, jijik, malu. Yang jelas itu emosi yang menjadi trigger. Makanya istilah mereka kan trigger ya, pemicuan. Itu yang membuat orang terpicu untuk membangun WC. Nah, ada juga pendekatan-pendekatan lain, misalnya kalau saya lihat emo demo misalnya, itu lebih ke emosi. Emosi, namanya emotional demonstration ya, emosi. Emosi seneng gitu ya, merasa dilibatkan, senang karena bisa berkontribusi, belajar bersama, dan sekaligus mereka mengobservasi gitu ya. Dan itu yang diharapkan membuat orang kemudian belajar dan melakukan sesuatu. Ini yang emo demo. Nah, ada lagi pendekatan-pendekatan yang menekankan kognitif sebetulnya, pembelajaran. Jadi heavy-nya, beratnya itu belajar, analisis, ngumpulin data, transect walk, observasi, terus kemudian wah dipretelin dan dikaitkan satu sama lain, belajar tentang gimana apa namanya bakteri E. coli itu pindah dari tinja manusia ke makanan anak gitu ya. Diagram apa diagram itu loh 4T itu gitu ya. Nah, apa namanya? 4F maksud. Nah, model-model kayak gitu yang cognitive learning itu biasanya apa namanya? Saya lihat itu di metode-metode seperti PD, PD itu di teman-teman gizi ya, positive deviance atau ada PHST pas itu di hygiene, ya, namanya juga participatory hygiene and sanitation transformation. Lalu ada PLA, participatory learning and action. Ada PAR, nambahnya itu PAR atau PRA ya, participatory apa rapid appraisal gitu ya, atau rule appraisal. Lalu ada AI, appreciative inquiry, walaupun AI itu lebih aspek positifnya juga ada, emosi positifnya dan lain-lain ya. Nah, kadang-kadang yang model-model gini ketika masuk ke perilaku bersama itu diikuti dengan komitmen atau aspek sosial yang digarapnya ya, aspek komunitasnya. Nah, ada lagi yang modelnya utamanya adalah
aspek sosial ya, tapi aspek sosial itu komunitas itu diarahkan ke kesadaran kelas. Jadi kesadaran sebagai kelas tertindas, kelas yang dieksploitasi, kelas atau kelompok yang dipinggirkan. Itu biasanya teman-teman yang menggarap metode seperti ansos atau riset aksi ya. Dari sini kemudian setelah punya kesadaran kelas gitu, oh saya termasuk kelompok yang misal petani gitu ya, kelompok yang selama ini dipinggirkan gitu ya, oleh apa misalnya perusahaan atau oleh negara macam gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan kognitif atau proses learning belajar untuk kemudian menghasilkan aksi bersama ya. Nah ini sekedar gambaran aja, tapi ini saya bawakan Bapak Ibu sekalian untuk mengantar ke modelnya KAP atau komunikasi antar pribadi. Ini di mana sih atau apa saja sih aspek-aspek yang digarap? Sebenarnya prosesnya mengambil komponen-komponen yang ada gitu ya. Walaupun secara teknik bisa saja berbeda, tapi ada komponen-komponen atau prinsip-prinsip yang sama. Kayak misalnya di dalam KAP itu kita pertama kali mengutamakan aspek komunitas atau sosialnya. Jadi tapi aspek sosialnya bukan aspek yang ini ya, bukan yang aspek kesadaran kelas yang seperti ansos, riset aksi gitu, bukan. Tapi kesadaran apa untuk membangun keakraban. Jadi saling kenal, punya simpul, makin akrab, dan kemudian bisa berjejaring. Nah, makanya kalau kader-kader pada kumpul di puskesmas ya, saran kami kalau kita apa mempraktekkan KAP itu eh, pastikan itu kader-kader itu kenal dulu satu sama lain. Bukan apa-apa karena banyak sekali kasus yang saya temui itu kumpul-kumpul di puskesmas, kader udah puluhan tahun jadi kader, tapi pada nggak kenal satu sama lain gitu. Itu yang kita nggak boleh. Jadi sisihkan waktu untuk membuat mereka saling kenal. Bahkan kemarin ya, kemarin tuh kami mengikuti sesi teman-teman kementerian gitu. Ada ratusan orang tuh, 400 kurang lah ya, 400 kurang. Mereka dibentuk dalam lingkaran-lingkaran kecil, meja-meja. Itu mungkin kalau nggak salah hari hari kedua mungkin Dokter Basra ya. Atau hari ketiga kita itu Hari masuk. ketiga, Pak. Hari ketiga, hari ketiga taunya pas kita cek Hari terakhir itu. sesi, oh itu hari terakhir ya. Hari Oh, terakhir. hari terakhir kita cek, cek cuma di ini aja di meja-meja kecil itu aja, meja bundar kecil gitu ya. Apakah mereka sudah saling kenal satu sama lain dengan permainan-permainan? Taunya belum ya Dokter Basra ya. Masih masih mencoba menghafal nama satu sama lain Iya. ya. Padahal kursinya tetap. Padahal kurusnya tetap itu sudah hari ketiga. Nah yang kayak gini-gini nggak boleh berlaku kalau di sesi KP Bapak Ibu. Jadi kalau dikasih di sesi KP kita usahakan elemen sosial itu harus dibangun terlebih dahulu. Wah Dokter nah jangan mulai dulu sesi itu sebelum orang saling kenal ya. Akrab, gembira gitu ya. Makanya tadi diantar untuk sesi inilah kita ngomongin tentang moment of truth untuk bangun keakraban ya. Nah dari situ baru kita bangun emosi positif untuk nanti siap belajar di bagian ketiganya kognitif. Nah cuma kalau emosinya ini itu bukan emosi negatif yang seperti CLTS tapi emosi yang senang, gembira gitu ya. Makanya pertama kan dilalui dengan permainan-permainan dulu, permainan pembelajaran lah istilah kita. Satu permainan pembelajaran buat orang senang, ya dikenalkan topiknya, baru kemudian kita belajar di aspek kognitif atau learning. Nah setelah itu, baru kita bicara komitmen. Kalau itu komitmennya kelompok, berarti aspek sosial gitu ya. Kalau komitmennya individual, ya mungkin lebih individual antara kita sama orang tersebut ya. Jadi nah ini kita rasa akan jauh lebih efektif ketimbang kita langsung langsung tiba-tiba masuk ke aspek kognitif atau learning-nya. Ya, buka, pengantar dikit, langsung nyampaikan materi secara ceramah gitu. Takutnya ya, takutnya itu warga itu ya yang mendengarkan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Nah, itu Ibu Bapak kerangkanya KAP kenapa kemudian membuat suasana yang nyaman itu penting ya. Nah, kalau kita bicara teknik nanti ya, kalau teknik sih gini kalau saya sih Bu ya, kita kalau belajar KAP kan teknik kita bahas beberapa ya, tapi jangan terbatas pada teknik itu aja. Yang penting kita tahu prinsipnya, tekniknya bisa kita kembangkan sendiri, atau kita belajar dari kearifan lokal, ataupun ya kita ya inovasi-inovasi, adaptasi boleh gitu ya.
Kalau di pelajaran KP kan ada banyak teknik tuh yang kita bisa pakai untuk membangun suasana akrab satu sama lain. Ada banyak lah, mungkin kalau nggak salah saya pernah buat list berapa gitu, 20-an gitu. Tapi itu nggak perlu dipraktekkan semua gitu. Lihat situasi konteksnya mana yang paling bagus gitu ya. Mulai dari nama aja, menggunakan nama, jurus nama, jurus menyebut nama orang 5 kali, minimum 5 kali, itu adalah satu cara gampang, mudah untuk membangun hubungan. Dan itu bisa divariasikan, pakai nama anak gitu ya. Nama anaknya kalau di kampung kan biasa pakai nama anak tuh, menyebut nama orang tuanya pakai nama anak gitu. Itu juga membangun keakraban. Atau bahkan kalau kita di layanan, Bapak Ibu ya, coba aja ngetes ya. Nah, coba dites deh. Kalau misalnya kita kedatangan satu klien gitu ya, datang nih, terus namanya kan kita tahu ya. Coba tanya, oh ini Pak Basra ya? Oh iya dok. Eh, Pak Basra, apa artinya Basra ya? Menarik namanya Basra nih. Biar dia cerita. Yang simpel begitu aja udah bisa buat orang senang tuh dan tambah akrab gitu ya. Jadi membahas nama orang, membahas nama pasien, membahas nama warga, membahas nama klien. Nah itu udah buat senang. Jadi variasi di nama aja banyak nih. Ya, nah nanti ya mungkin nanti ke depan kalau ibu bapak ikutin kegiatan-kegiatan TOT KP ya mungkin akan banyak, tekniknya lebih banyak, bisa 2 atau 3 kali lipat daripada kalau di KP biasa. KP biasa itu biasanya 6 ya yang kita pelajari ya. Nah, saya nggak mau ngambil waktu banyak. Oh, tapi kalau kita bagi dua ya, bagi Bapak Ibu, ya, kalau ada yang individu, teknik-tekniknya. Kalau kelompok, karena kelompok kan susah ya kalau kita gunakan satu persatu secara detail. Biasanya kita mengandalkan permainan. Nah, itu aja mungkin yang beda ya. Tapi itu tadi, kalau permainan jangan dipakai buat individu, nanti nggak cocok gitu. Ada kawan tuh pernah praktek saya lihat tuh di puskesmas, permainan lagu dipakai buat individu. Jadi pasiennya diajak nyanyi gitu. Untung pasiennya mau gitu. Kalau enggak kan bingung juga tuh. Yang jelas kalau permainan tuh kelompok, kalau yang lainnya itu individu, tapi juga bisa berkontribusi ke kelompok. Nah ini pengantar dari saya, ya, Bapak Ibu, ya moga-moga nanti kita bisa diskusi produktif dari pengalaman kawan-kawan yang akan sharing pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Indah dulu mungkin ya sebelum ke Dokter Basra ya. Mbak Indah silakan Mbak Indah. Terima kasih banyak Mas Risa. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah mendapatkan berbagai teori untuk perubahan perilaku ya. Tadi ada emosi atau jijik, emosi senang, cognitive learning, yang kemudian menjadi social komitmen bersama. Ada juga sosial keadaan kelas dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya mengundang Dr. Basrah untuk dapat memberikan insight-nya tentang moment of truth. Silakan, Dr. Basra. Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran? Kedengeran jelas ya? Iya, Mbak Endah. Iya, sorry, sorry. Kedengeran, nih. Tadi lagi di ini nih, lagi di puskes. Bentar. Iya, asikin aja ya. Nih, nggak proper banget deh. Oke, teman-teman. Tadi sebenarnya kalau dari sisi teori, dari Parisnya udah banyak. Cuma paling, teman-teman memang, sebentar, sebentar. Ini ada satu, yang harus dulu. Ada satu catatan teman-teman, menurut saya juga jadi penting ya kita sudah mendalami KAP. Ini suara saya kedengeran ya? Kedengeran sekali, mantap Mas. Iya, Ya, ya catatannya itu acara-acara yang kita sudah biasa adakan gitu di puskes itu sudah terbiasa itu. Ini kan masalah momen ya, impresi awal orang terhadap acara gitu. Nah, acara-acara kita itu banyak yang mayoritas awalnya tuh terlalu formal gitu. Bahkan acara-acara yang di warga itu jadi catatan, itu juga berusaha gitu ya untuk acara-acara yang memang langsung segmentasinya ke kader, ke warga, gimana impresi awal acaranya itu kalau bisa jangan terlalu serius gitu kan. Nah ini mau penting momen of truth gitu. Nah itu budaya-budaya yang sudah biasa kita lakukan gitu ya, banyak sambutan gitu. Ini pasti teman-teman tipikal sekali kan gitu ya. Acara sambutannya udah 2 jam sendiri misalnya gitu kan. Sambutan itu belum kalau ada yang telat gitu ya, yang beri sambutan gitu.
Nah itu, nah itu menurut aku penting banget jadi catatan tuh, mau mulai apa mencoba budaya baru, bagaimana acara-acara yang kita buat itu punya momen of truth agar orang itu merasa bahwa ketika mengikuti acara-acara kesehatan, spesifik yang acara-acara puskesmas, itu nggak ngerasa, ah ini mah kayak acara-acara puskesmas pada umumnya, pokoknya yang penting ikut nanti siang pulang gitu, bawa snack gitu. Itu impresi-impresi warga terhadap acara puskesmas yang terkesan normatif, itu yang perlu kita ubah. Nah itu pentingnya momen of truth. Nah itu bisa digunakan melalui tadi, kalau model-model di lapangan, di kelompok, ya permainan-permainan. Banyak alat bantu yang bisa dipakai, video tutorial untuk mencobanya kalau teman-teman belum sempat dapat akses langsung, ada di SID yang tadi teman-teman masuk Zoom ini kan lewat sana tuh, itu teman-teman juga bisa pakai tutorial, mungkin mau nyoba-nyoba dulu gitu sambil nanti ada kesempatan kita bikin latihan bareng-bareng, coba lagi gitu. Itu sih dari saya juga banyak belajarnya dulu itu dari nonton-nonton video dulu. Malah dulu ketemu parisannya tuh di tengah-tengah tuh. Jadi emang udah nyoba dulu sambil karena sama-sama di lapangan, teman-teman mudah lah kalau teman-teman di lapangan kan memang sehari-hari ketemu warga, jadi bisa dicoba. Nanti tinggal dielaborasi dengan pertemuan-pertemuan atau pelatihan lainnya kan. Gitu. Itu aja catatan dari saya, Bu Ami. Bu Ami, Bu Endah. Siap, Mas Basra. Thank you banget sharingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dari Mas Risang maupun Mas Basra men-sharing bagaimana moment of truth dan teorinya tadi, saya juga akan mengundang nih beberapa teman-teman dari kegiatan Training of Trainer yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu yang lalu. Di sini ada Pak Haryo Megatsari dari PPKMI Pusat, ada Ibu Vivianti dari Promkes Dinkes Kulon Progro, kemudian ada Ibu Kemalasari dari Promkes Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan juga Ibu Yeni Tri Herwanto dari Mas Promkes. itu, Mas Yeni Tri. Oh, maaf. Mas Tri, Mas Pak Tri. Tri itu Mas Tri, Ya aduh, Allah. Mas Tri itu dari Mbak Endah. Trenggalek masalahnya, Trenggalek itu. Maaf ya Trenggalek, Pak Tri aduh, ya, sampai lupa. Depannya Yeni. Siap. Pak Tri Herwanto, wah ini teman saya kemarin waktu kita ledek-ledekan tuh dari Promkes PKM Kampak Trenggalek. Nah, sip. Baik, mungkin berkenan untuk open kamera bagi para teman-teman nih yang dari TOT. Oke, mungkin boleh nanti berkenalan, tapi saya persilakan terlebih dahulu Pak Haryo Megatsari ya untuk bisa men-sharing moment of truth sekaligus sedikit kenalan dong Pak Ya. identitasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Singkat saja, kalau mau lebih jauh mengenal saya, sudah saya share di chat Zoom detail-detail apa yang bisa diketahui tentang saya, kurang lebih begitu. Saya sehari-hari di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, tapi kebetulan saya juga sebagai sekretaris umum di PPKMI Pusat. Bapak Ibu, seperti yang tadi diamanahkan oleh moderator, dalam hal ini Mbak Endah, sedikit kami menyampaikan tentang apa yang sudah kami alami terkait dengan moment of truth. Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mohon izin kita sama-sama menyimak apa yang dilantunkan oleh seorang penyanyi. Semoga terdengar. Pandangan pertama awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Dah, cukup. goyang. Oh ya, jadi tadi sebelumnya itu pengantar terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Risang sama Pak Basra tadi gitu ya, bahwa pandangan pertama itu penting ya, impresi begitu. Yang saya
alami waktu pelatihan kemarin itu justru pada saat momen-momen pertama kali bertemu. Ya, seperti tadi yang disampaikan Arafik tadi ya. Jadi pandangan pertama orang terhadap kita seperti apa. Oleh karena itu banyak persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari cara berbusana, kemudian peralatan yang perlu kita siapkan, misalnya kalau ada peralatan begitu ya. Kemudian bahkan mungkin rambut, apa perlu kalau misalnya perempuan misalnya, bagaimana menyesuaikan jilbab, karena selama ini kan jilbab itu kan bermacam-macam bentuknya ya. Jadi itu juga perlu disesuaikan. Oleh karena itu eh, kita sebagai seorang komunikator, kita sebagai seorang edukator itu yang pertama harus dilakukan adalah persiapan itu adalah kita harus tahu siapa yang mau kita datangi. Itu penting karena nanti kita harus menyesuaikan kira-kira saya harus berpenampilan seperti apa, saya harus bersikap seperti apa. Karena ketika pertama kali datang itulah momen of truth yang awal pertama kali yang nanti akan berdampak terhadap tahapan-tahapan selanjutnya, berdampak terhadap proses-proses selanjutnya. Kalau di tahap pertama ini istilahnya sudah kena begitu ya, maka kita akan lebih mudah menyampaikan pesan. Saat saya 2 kali, waktu TOT kemarin saya 2 kali mencoba proses ini. Yang pertama itu di ibu-ibu, ibu-ibu sasaran begitu ya. Kemudian yang kedua di kader. Nah, yang sangat saya rasakan itu ketika di pengalaman di kader begitu ya. Jadi ketika pertama kali datang, kadernya belum siap, justru ketika kader belum siap itu kita harus bisa membangun komunikasi, membangun chemistry dengan yang sudah hadir itu supaya ya tadi pesan-pesan yang kita sampaikan bisa lebih bermakna dan bisa lebih optimal begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mbak Endah, nanti mungkin lebih banyak diskusi begitu ya, karena masih ada Bu Vivi, ada Bu Kemala sama Mas Yenitri yang bisa menyampaikan. Terima kasih, Bu Endah. Terima kasih banyak Pak Haryo sudah sharing-sharing. Nah, selanjutnya kita dengar juga pengalaman dari Ibu Vivianti dari Promkes Dinkes Kulon Progo. Wah, jauhnya Bu ya dari DIY. Silakan Ibu Vivi. Oke, terima kasih Mbak Endah. Nah, ini untuk perkenalan dulu ya. Kedengaran ya suaranya ya Mbak Endah ya? Kedengeran banget. Kedengaran Merdu. nggak? Dengar, Oh dengar. iya, halo Merdu, Mbak merdu. Mala, suaranya. Ya, Wah, nyanyi dulu lah ya, biduan kita. nyanyi Beliau dulu ya. terima Ya. kasih. Hah? Ya, berkenalan dulu ya Bapak Ibu di ruangan ini, di ruang Zoom ini. Perkenalkan, tadi seperti Pak Haryo, kalau kami biasanya manggilnya Pak Pisto ya. Nama saya Vivianti, berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini juga bareng Pak Haryo, Bu Endah, dan teman-teman semua di sini. Kemarin juga mengikuti TOT angkatan pertama yang di awal Agustus ya. Nah, hari ini kita kebagian tugas nih untuk menyampaikan terkait moment of truth gitu. Nah, kalau saya, ini tadi Pak Haryo sudah cerita tentang pengalamannya ya. Tadi pengalaman pada saat mengikuti praktek saat TOT gitu. Nah, kalau saya mungkin karena berada di lapangan gitu ya di Dinas Kesehatan, saya juga turun ke puskesmas sehingga bisa langsung mengaplikasikan ataupun mempraktekkan ilmu yang kami dapat pada saat TOT. Nah, pengalaman saya waktu itu berada di berada di gerakan ibu hamil ya. Nah, gerakan ibu hamil. Nah, di sini moment of truth-nya yang harus saya bangun keakraban pertama itu memang kita lihat di awal ibu-ibu hamil ini datang karena dia berasal dari beberapa kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Mereka itu datang gitu ya, belum pada kenal gitu. 50 orang datang itu belum pada masing menyesuaikan duduknya pengennya nyamannya di mana. Cair gitu ya, bukan hanya materi saja yang tersampaikan, tapi mereka juga cair setelah pulang itu bisa saling kenal, bisa saling nanti selanjutnya hello, say kabar, ataupun bisa sharing-sharing terkait kehamilan mereka. Nah, pada waktu itu saya mulai mengajak mereka berkenalan ya, mulai mengajak mereka berkenalan dengan cara saya ajak beberapa orang dulu, 2 orang dulu untuk tampil, kemudian saya
contohkan bagaimana kami berkenalan gitu ya. Nah, jadi berkenalan dengan nama ini dengan cara berkenalan yang menancap gitu. Yang maksudnya yang menancap ini ketika orang menyebut ataupun mengenal nama kita, dia langsung ingat gitu. Tadi seperti dikatakan Pak Haryo, pandangan pertama gitu ya, pandangan pertama gitu. Nah, jadi ketika memperkenalkan nama, kita harus menyebutkan nama kita yang jelas sehingga yang bersangkutan itu bisa tahu nama kita itu siapa. Kemudian saya ajak satu persatu memperkenalkan nama ya dengan cara nama saya Vivi, kemudian di sebelah saya kan ada namanya Mbak Ida gitu. Nah, kemudian yang di sebelah saya menyebutkan terima kasih Mbak Vivi, nama saya Ida. Terus sampai keliling sebanyak satu kelompok itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu sudah mulai cair. Kenapa? Karena masing-masing kan mula-mula nggak tahu tuh namanya. Ketika salah sebut nama yang Ida jadi Ina kan, oh nama saya Ina bukan Ida gitu. Jadi pada tertawa. Nah, sampai di ketika kita jalan sekitar 10 menit, nah itu satu kelompok yang terdiri dari 15 orang itu sudah bisa menyebutkan nama. Memang kita ajak semua dalam satu kelompok itu bareng-bareng menyebutkan nama satu-satu dari di kelompoknya itu. Jadi bisa. Nah, hari ini teman ya kebetulan pas ada acara Monef itu Monef Pelayanan Upaya Pendidikan Dasar yang pegang teman-teman UKS waktu itu. Nah, teman-teman UKS lah hari ini yang hadir. Nah, ternyata kan banyak yang mewakilkan tuh banyak yang mewakilkan karena ada kegiatan screening. Itu banyak yang wajah-wajah baru dengan kenal nama gitu ya menyebutkan nama. Jadi saya pandu dulu nama saya, kemudian nanti di sebelahnya terima kasih nama saya Bu Vivi, nama saya ini. Sampai tadi tuh 21 orang itu bisa menyebutkan nama ya. Jadi di akhir bareng-bareng menyebutkan, terus saya tanya gimana rasanya kalau kita berkenalan, kemudian menyebutkan, kita ngobrol gitu ya, ngobrol, kemudian enak nggak rasanya? Enak. Tadi waktu datang kan duduknya sudah tuh ya, karena semuanya sudah saling kenal. Padahal baru ketemu pada hari itu. Gitu. Jadi 20 orang tadi tuh bisa kenal semua namanya gitu. Akhirnya ketika kita ajak diskusi bisa cair. Nah untuk jadi memang moment of truth ini merupakan awal kunci kita untuk bisa menyampaikan informasi dengan lebih baik ya, karena kalau di awal saja sasaran kita sudah tegang gitu ya, sudah kan apapun informasi yang kita sampaikan tidak akan sampai. Tapi kalau ketika dia duduk, dia merasa nyaman karena di samping kanan, kiri, depan, belakang dia tahu namanya gitu ya. Sudah mulai kalau agak-agak capek, agak-agak lelah, mereka bisa saling ngobrol gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu salah satu kunci biar nanti apapun informasi yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan edukasi yang kita sampaikan, ini bisa diterima dengan baik oleh sasaran yang hadir pada hari itu. Nah, jadi nanti kalau tadi seperti kata Pak Risang, ada permainan-permainan, ya banyak ya. Jadi kalau nanti disampaikan kayaknya nggak cukup ya Mbak Endah ya, cukup banyak ya. Jadi karena tadi kelompok ya, kalau individu jangan untuk nyanyi gitu. Tadi kita sudah bisa ngajari tadi bagaimana lagu Topi Saya Bundar, kemudian pada hari Minggu tadi bisa 3 lagu ya, 1 tambah 1 gitu. Karena cuman kira-kira tadi cuma 1,5 jam atau 1 jam lah kami bermain, karena berharap tadi teman-teman yang di layanan jelas yang berada di bawah itu ketika menyampaikan informasi bisa sampai dengan baik, tapi diawali dengan tadi moment of truth, dibuat nyaman dulu, dibuat santai dulu, sehingga informasinya bisa disampaikan dan pesannya bisa diterima dengan baik. Mungkin itu Mbak Endah kalau dari saya ya, karena masih ada ini Mbak Mala sama tadi Mas Tri dibilang Mbak Yeni. Nggak apa-apa, memang meresahkan. Apa ya Mas Tri ya, di awal kok ada Yeni. Meresahkan, memang Oke, meresahkan. meresahkan nih Mas Tri. Oke, terima kasih Mbak Enda, itu saja dulu nanti biar nggak terlalu lama.
Terima kasih Mbak Indah, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bu Vivi sudah sharing moment of truth-nya. Nah, sekarang kita dengar gimana sih kalau moment of truth versinya Bu Kamala. Silakan Bu Kamala. Baik, terima kasih Bu Endah. Gimana? Bagus penerimaan. Ini sinyal lumayan nih, agak-agak ini Siap. terganggu. Bagus ya, mudah-mudahan ya. Terdengar baik. Yes. Baik ya, baik. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kalau saya mengenalkan pada saat pertemuan itu menggunakan lagu dangdut kemana, kemana, kemana. Tapi N-nya diganti L, jadi Kemala. Nah, itu merupakan salah satu untuk pengenalan yang menancap. Jadi salah satu moment of truth ataupun pemanasan yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan kegiatan ya. Salah satu adalah mengenalkan diri dengan yang audiens diharapkan, oh iya ingat siapa yang memberikan materi. Salah satunya tadi dengan teknik-teknik yang beragam tentunya. Ada yang kadang-kadang namanya seperti pemain bulu tangkis. Nah, dia akan menyampaikan dengan ingat-ingat pemain bulu tangkis. Nama saya ini. Nah, saya dengan lagu yang kemana-kemana ganti N-nya dengan L. Jadi memang moment of truth ini ataupun yang biasa disebut dengan pemanasan ya teman-teman, pemanasan. Salah satunya tadi adalah salam, kemudian memperkenalkan diri dengan menancap. Nah, di saat kita melakukan moment of truth atau bangun keakraban dengan sesama peserta, ya mungkin salah satu kegiatan kami kemarin adalah pos gizi. Dan sebenarnya pos gizi ini sudah berjalan lebih kurang setiap bulannya itu 10 hari, dan artinya mereka sudah bersama selama 1 bulan. Ternyata selama ini mereka hanya memanggil dengan nama Mama Rizky misalnya. Mama Rizky, Mama Siva, dan ketika kita memulai ya, kebetulan alhamdulillah dapat pelatihan kemarin langsung kita praktekkan, kita melakukan permainan dulu, kemudian mereka berkelompok karena riwah ya dengan anak-anak yang ikut hadir di kegiatan pos gizi, lalu kita melakukan bangun keakraban di antara mereka dengan memperkenalkan namanya, nama kecilnya, istilah nama kecilnya. Nah, di saat itu memang benar-benar luar biasa mereka yang awalnya memang ya namanya pos gizi, bisa kebayang, yang sibuk biasa dengan anak yang rewel ini, tapi ternyata dengan kita bawa ke pemanasan, dengan bangun keakraban dengan menggunakan nama kecil mereka, si anak rupanya memperhatikan orang tuanya, ngapain sih ibuku ini gitu ya. Dan ternyata meledak sekali bahagia katanya, wah jadi kita beda hari ini ya. Seperti itulah yang terjadi ketika kita melakukan bangun keakraban dengan menyebutkan nama kecil mereka. Jadi pertama per kelompok bisa ada 2 kelompok, kemudian kelompok 1 memperkenalkan semua teman-teman ada di kelompok 1, kemudian kelompok 2 memperkenalkan nama teman-teman yang ada di kelompok 2. Jadi itu merupakan salah satu teknik untuk membangun keakraban, untuk mengenal satu sama lain sehingga keakraban akan terjalin lebih lagi, apalagi ini kegiatan-kegiatan yang rutin akan terus pos gizi ya di dalam pelaksanaan pencegahan stunting. Dan kebetulan ini Bu Endah, kita untuk wilayah Jakarta Timur semua kelurahan memiliki program yang merupakan program dari Pak Wali Kota, yaitu untuk melakukan pelatihan kepada seluruh kader. Jadi ini sudah ada beberapa wilayah kelurahan, dan sebenarnya gedung yang sudah terkena sasaran kemarin itu untuk melakukan kembali. Jadi mudah-mudahan ini akan lebih mudah nantinya, dan semua kader mudah-mudahan di Jakarta Timur akan terpapar dengan teknik komunikasi, edukasi yang nanti bisa diberikan kepada warga di kelurahan kita masing-masing sewilayah Jakarta Timur. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nantinya
pada saat akan melakukan kegiatan apapun jangan mengabaikan yang namanya pemanasan ataupun moment of truth ini ya. Ayo bangun keagraban dan jangan lupa permainan sebagai ice breaking. Mungkin itu aja Bu Endah dari saya. Terima kasih banyak. Salam kangen buat teman-teman Bersatu semuanya. Terima kasih Bu Kemala. Kangen juga Ibu. Oke, nah yang terakhir yang tadi saya salah panggil, mohon maaf lagi sekali lagi. Om Tri Nggak nih, Om apa-apa. Tri, silahkan. Audrey. Iya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya warahmatullahi jelas ya? wabarakatuh. Jelas Jelas ya? banget Pak Tri. Oh, jelas banget, alhamdulillah. Itu tadi ini baru selesai di Posyandu Lansia sama ada sedikit bank sampah. Terus ini saya di balai desa. Saya mampir balai desa karena mau ada kegiatan berikutnya begitu. Ya, itu tadi salah satu moment of truth Kak Endah. Jadi nggak apa-apa. Biasanya saya memang kalau di sini karena nama depannya Yeni ya. Jadi itu tuh meresahkan. Jadi dikiranya mesti cewek cantik, rambutnya panjang atau berkerudung, tinggi gitu ya. Tapi ternyata mak geludak ini ya, yang keluar adalah cowok ganteng, cewek. Jadi ini. Jadi itu salah satu saya gunakan juga sebagai bentuk untuk memperkenalkan diri. Jadi nggak apa-apa Kak Endah, nggak usah ini. Minta maaf, nggak apa itu jadi ini. Cara-cara gitu ya. Jadi ger gitu satu ruangan. Biasanya di Posyandu juga begitu, karena biasanya mengenal saya sebelumnya di WhatsApp grupnya Posyandu begitu ya, karena saya gabung di semua WhatsApp grup Posyandu Balita. Mereka mengira ini ibu-ibu gitu. Mereka mengira ibu-ibu. Jadi ketika ketemu di Posyandu Balita, ketika kita pertemuan langsung, dilalah yang ketemu cowok gitu ya. Tapi tanpa mengurangi ini malah menjadi bentuk saya lanjutkan kepada komunikasi tadi, memperkenalkan diri, termasuk nama saya, panggilan saya, biasanya saya gunakan 1, 2, 3, karena nama saya Tri, saya diurutkan saja dari angka 1, 2, 3, saya nomor 3, karena anak ketiga begitu ya. Jadi ininya. Nggak usah panjang-panjang di namanya itu. Terus kalau berbagi terkait dengan moment of truth, saya merasa bahwa pembelajaran di KAP ini luar biasa sekali ya memang. Moment of truth itu seperti inti dari semuanya ya, sebenarnya belajar dan bermain ya inti semuanya, tapi semua dimulai dengan moment of truth itu sendiri, karena di moment of truth itu adalah yang memudahkan kita di sesi berikutnya. Seperti tadi saya di Posyandu Lansia begitu ya, di Posyandu Lansia pertama kali saya mengisi di sana begitu, terus saya ajak itu, saya perkenalkan diri, tapi memang posisinya tadi semuanya sudah kenal dan posisinya untuk berkenalan semua memang tidak memungkinkan, tapi saya sesuaikan begitu ya tadi kegiatannya. Termasuk berikutnya adalah dengan game lagu, termasuk dari lagu-lagu itu ternyata mereka itu yang tadi awalnya gitu ya edukasinya setara biasa aja gitu ya, maksudnya setelah memberikan informasi, ternyata dari lagu-lagu itu mereka merasa nyaman, mereka merasa senang, bahagia, muncul senyum di ininya. Jadi kalau melihat petugas puskesmas bukan lagi yang setiap hari adalah ngetes mawon, tapi ternyata ngetes saja gitu ya, tapi ternyata dengan edukasi, menyanyi bersama dan lain-lain, itu mereka merasa lebih nyaman begitu, lebih enak. Jadi di moment of truth itu membawakan suasana tadi, termasuk suasana lingkungannya, termasuk dengan sesama mereka sendiri. Karena terkadang yang saya temui gitu ya di lapangan, walaupun bertetanggaan gitu ya, peserta Posyandu atau Posyandu Lansia, walaupun bertetanggaan, belum tentu mereka tertawa bersama gitu ya. Jadi saling mengenal lebih dalam, terus tertawa bersama, sampai mereka juga ikut game bersama. Itu belum tentu menyampai ke sana. Jadi mereka merasa kedekatan itu lebih gitu, lebih berasa. Dan di kita pun itu boleh jadi ada yang ngangenin gitu. Boleh jadi ada yang ngangenin. Kalau kita pas gak datang itu kadang dicari-cari gitu ya. Kadang dicari-cari, nggak datang biasanya ada ini gitu ya. Edukasinya sepertinya kita diajak main, kok nggak ada gitu juga jadi ini kita sendiri. Jadi dari KAP ini banyak sekali dari moment of truth terutama di KAP ini banyak sekali hal-hal positif, insight gitu ya yang diterima, bukan hanya di aspek materi. Kadang orang akan mengingat pertama adalah di sesi gamenya moment of truth.
tetapi dari gamenya Moment of Truth ternyata dia ada mungkin seperti jembatan Kolda gitu ya. Saya diajak game ini ternyata bahasnya ini gitu. Jadi itu juga membawakan ke mereka kemarin waktu kami ada di Posyandu gitu ya, kita membahas tentang yang lainnya, topik yang lain, tapi ketika ada gamenya, oh ya kemarin diajari ini, setelah diajari ini, oh diajak game ini ya, ternyata setelah ini jadi itu. Jadi ternyata yang diingat kadang juga moment of truth-nya sebelum materinya gitu. Jadi ini, tapi nggak apa-apa, itu menjadi bentuk, saya menilainya itu menjadi bentuk apa ya, cara mereka untuk menerima itu masing-masing kan berbeda-beda nggih secara ininya, tapi itu menjadi mengingat dan kita tanyakan berikutnya, oh materinya tentang ini, itu jadi berasa. Jadi kalau mungkin dikenal, kalau saya dulu sebelum di anak KAP seperti Bina Suasana gitu ya, awalnya menggunakan itu, tetapi dengan KAP ini semakin lebih tajam gitu ya, strateginya lebih tajam bahwa moment of truth nanti outputnya adalah sekian dalam waktu sekian menit misalnya, tapi kita perlu mendapatkan senyum ataupun dalam artian membawa suasana itu menjadi nyaman, menjadi saling berkenal, saudari siap untuk di tahap berikutnya. Jadi penting sekali momen of truth. Mungkin itu Kak Endah yang boleh saya ceritakan pembelajaran dan juga praktik dari setelah dari pelatihan kemudian di lapangan. Terima kasih Pak Yeni Tri Herwanto. Saya sekarang nggak salah lagi deh. Dan habis ini saya pasti ingat terus namanya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu, kami sudah menginformasikan absensi di chat. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini dapat mengabsensi di chat. Ada linknya sudah kami share. Nah, tadi kita sudah mendengar bersama moment of truth dari Pak Haryo, Ibu Vivi, Bu Kemala, dan Pak Tri. Tadi saya juga sudah menyampaikan, waduh ada yang nanya link konsumsi. Ya, silakan konsumsi masing-masing di rumah. Nah, tadi ada yang memberikan moment of truth di chat, Pak Rido. Pak Rido mungkin berkenan untuk sharing langsung, Pak, di layar mungkin. Pak Rido, dipersilakan. Atau ada Bapak Ibu lain nih yang mau sharing tentang moment of truth-nya. Silakan. Ya, ada MZ Lobar NTB. Nah, saya nggak berani nyebut. Nah, Bapak, iya Bapak udah dibuka kamera. Silakan Bapak, dan setelah itu Ibu Desi. Silakan Pak MZ, saya persilakan. Baik, terima kasih izin. Apakah suara saya bisa didengar? Sekali Bapak dengan baik. Silakan. Rekan saya MZ Barat. Saya biasa menggunakan moment of truth ini untuk perkenalan itu dengan menggunakan gambar biasanya. Kalau kebetulan saya memberikan pemaparan, di awal slide saya ada gambar Kiai Kondang yang mungkin untuk generasi kita ke atas rata-rata kenal. Kiai Kondang itu kira-kira siapa Bapak Ibu? Sejuta umat. Zainuddin MZ. Saya biasa nampilkan foto Kiai Kondang Zainuddin sebelum memperkenalkan nama saya yang asli. Jadi itu supaya audien atau sasaran lebih mudah mengingat. Jadi kalau mau mengingat nama saya, ingat Kondang Sejuta Umat. Otomatis Pak MZ. Itu mungkin sekedar sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya juga langsung ingat nih Pak Zainuddin MZ. Gara-gara Pak MZ. Siap. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu Desi, silakan sama-sama sekampung nih dari NTB dengan Pak Zainuddin tadi ya. Baik, silakan. Maaf Ibu Desi, suaranya masih belum terdengar Ibu. Baik, terima kasih. Hanya ingin bercerita pengalaman waktu menjadi fasilitator KAP aja ya Bu ya, terkait moment of truth. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Risan dan Dr. Basra, memang dengan
nama itu kan merupakan sesuatu, ada apa namanya, ada artinya. Nama itu bukan sekedar nama seperti itu, dan untuk membuat momen itu untuk selalu diingat ketika kita melakukan pengulangan nama sampai 5 kali gitu. Seperti kemudian seperti yang Mbak sampaikan juga bahwa di dalam satu grup itu misalnya dengan kita mengucapkan terima kasih Bu Desi, saya dengan Pak MJ. Kemudian nanti Pak MJ akan berlanjut, terima kasih Pak MJ, saya dengan, nah seperti itu sampai semua peserta itu hafal nama satu kelompok tersebut. Seperti yang disampaikan Miss Kiki itu waktu TOT kami di digital literasi dengan pendekatan KP, seperti itu juga materi yang disampaikan, bagaimana caranya kita membuat momen of truth dengan lebih sering menggunakan nama dan membuat nama yang mempunyai ciri khas seperti itu. Mbak Enda, sharing pengalaman aja. Terima kasih Bu Desi. Oke, nah ada satu lagi yang hendak membagikan moment of truth-nya, Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Mana? Ada. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kenalin dulu nih, mungkin saya yang paling jauh. Saya dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Kalau saya sih, karena saya baru di puskesmas gitu kan, baru 1 tahun ini. Terus kalau di moment of truth ini saya sih paling seneng, kalau yang saya lakukan di puskesmas ini paling senengnya ya penyuluhan itu. Ngoceh-ngoceh di depan orang banyak gitu ya. Nah, kalau kalau saya sendiri sih nama mungkin memperkenalkan nama mungkin sudah kayaknya rasanya mereka ingat karena cuma 5 huruf ya. PUTRI. Saya bilang untuk mengingat nama saya ibu-ibu ini paling yang saya suka ajak bermain dulu sebelum presentasi, sebelum penyuluhan saya ice breaking dulu. Biasanya saya siapin beberapa hadiah misalnya kayak coklat, walaupun ibu-ibu juga saya kasih coklat kecil-kecil gitu kan. Pokoknya saya di pertama sebelum melakukan untuk perkenalan saya dahulukan ice breaking. Nanti di sela-sela presentasi saya tentunya saya menerapkan kayak ada guyonan-guyonan seperti itu. Yang kadang-kadang langsung sesi tanya jawab saya nggak diambil di akhir setelah presentasi, enggak. Tapi setelah saya menjelaskan sedikit-sedikit langsung saya ada yang mau nanya sampai sini, ada yang mau nanya gitu, kayak gitu sih. Lebih alhamdulillah walaupun baru di beberapa posyandu sudah mengenal saya. Gitu. Mungkin unik juga ya, orangnya kecil sama kayak namanya. Gitu aja sih saya ngenalin diri. Nama saya Putri Bu, namanya sedikit PUTRI gitu. Kalau mau panjangnya Putri Kembang Dadar, anaknya Asmuni, bla 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 gitu. Biasanya saya panjang lagi. Jadi mereka ketawa kayak gitu. Itu aja sih. Baik, Mbak Putri, terima kasih banyak sudah sharing moment of truth-nya jauh-jauh dari Batu Raja ya. Oke, baik ini saya membacakan beberapa chatting nih yang sudah sharing juga tentang moment of truth-nya. Ini dari Ibu Vita Aristianita. Izin berbagi moment of truth saya untuk perkenalan selama belasan tahun belum ganti, belum ada ide lain. Nama saya Vita, ingat vitamin, ingat Vita. Wes, kayak iklan ya. Ya, ada tambahan juga. Beliau menyebutkan, saya belum pernah ikut pelatihan KAP. Yang pernah saya ikuti adalah pelatihan konseling PMBA dengan banyak moment of truth berkesan. Sesi pelatihannya memang interaktif dan menuntut kreativitas.
pakai gambar, games, lagu, dan lain-lain tanpa pakai PPT. Wah, pas banget ya. Di awal biasanya ada peserta yang masih pendiam, jaim, tapi biasanya kemudian ketularan. Pernah ada panitia yang bertanya ke saya, tadi Bu Vita bikin apa? Kok Pak dokter yang diam sekarang jadi bisa ikut heboh. Wah, terima kasih banyak Bu Vita sharing moment of truth-nya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa dengan moment of truth itu kita akan membangun satu hubungan relasi ya dengan para peserta edukasi atau peserta pelatihan yang kita fasilitasi. Intinya bahwa kita ingin membangun tidak hanya semacam relasi pemikiran, tapi relasi sosial, relasi batin, sehingga suasana menyenangkan, pelatihan juga menjadi fun gitu ya, tidak tegang gitu, tidak seperti pelatihan biasanya. Sebelum kita menutup webinar atau kegiatan forum kemisahan di minggu ini, mungkin ada peserta yang ingin bertanya kepada para narasumber atau pemancing diskusi kita hari ini, bisa juga ke para peserta TOT yang tadi atau juga ke Pak MZ misalnya Bu Desi dan sebagainya. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita akan tutup pada pukul 13.40. Izin Terima bertanya. kasih Bu MZ. Sudah tadi. Ya, silakan Bapak MZ. MZ ya. Saya MZ Muhammad Zainuddin. Singkatan. Iya. Oh ya. Saya izin bertanya terkait dengan momen of truth ini. Terima kasih. Apakah ada cara yang ideal atau kita menentukan sendiri yang menurut mungkin narasumber atau fasilitator nyaman dia lakukan atau biasa dilakukan? Ada secara teoritis yang ideal gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mas Risang bisa dapat memberikan jawaban kepada Pak Zainuddin. Silakan, Mas Risang. Oh, oke. Jadi gini, Pak Zainuddin ya? Mana Pak Zainuddin nih? Nggak ada Iya, ya? benar. Ya. Oh ya, oke. Oh, Pak MZ ya. Jadi gini, kalau di KP ya, model KP itu, kita yang penting tahu prinsipnya, taktiknya itu kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya, kondisi di lapangan. Kayak misalnya gini, kalau buat kelompok misalnya, misalnya kita pertemuan 30 orang. Oh, permainan apa yang cocok ya buat 30 orang? Oh, tempatnya itu sempit. Jadi permainan seperti apa yang pas nih? Waktunya cuma 5 menit. Perkenalan seperti apa nih yang pas nih? Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi kalau dibilang apakah ada yang standar, mestinya sih enggak ada yang standar gitu. Sama seperti yang individual pun, individual. Jadi kalau misalnya secara one to one gitu ya, ini gimana nih cara ngebangun suasananya nih? Pakai humor? Wah, tapi saya nggak biasa humor nih. Atau saya takut-takut salah nih, udah nggak usah pakai humor. Pakai apa nih? Oh, nama. Oke, nama gitu boleh. Pakai apa? Obrolan informal. Bisa nggak ya? Coba kita lihat dulu orang yang datang ke kita langsung cerita, Bu, maaf ya Bu Bidan ya, belum datang, bulan lalu nggak datang pemeriksaan, bulan lalu saya ikut suami umroh misalnya gitu. Itu topik tuh bisa dikembangkan menjadi obrolan informal. Jadi kalau dibilang standar, baik lagi itu mungkin ya nggak ada mungkin ya, tapi yang penting kita tahu prinsip-prinsipnya dan punya kumpulan teknik yang cukup ya. Jadi kayak misalnya kalau permainan untuk komunikator KP minimum kita untuk pemanasan punya 13 misalnya. 13 terus kita kuasai. Itu minimum gitu. Jadi ntar bisa kita pakai dalam situasi-situasi yang sesuai gitu. Itu mungkin ya Pak Zainuddin. Pak Zainuddin terima kasih. Kembali ke Mbak Indah silakan. Iya. Terima kasih Mas Risang. Ada pertanyaan lagi di chat, Mas Risang berkenan untuk menjawab. Bagaimana cara yang tepat untuk membangun moment of truth saat acara semi formal, semacam rakor lintas sektor? Silakan Mas Risang. Gini, kadang-kala kalau acaranya formal itu kita suka takut-takut ini pas nggak ya gitu ya. Takutnya nanti orang, oh kok diajak nyanyi, kok diajak gerak,
kok diajak bermain pas nggak ya? Bukannya jadi kurang pas begitu. Tapi saya sih satu ya percaya orang Indonesia itu suka bermain gitu. Jadi secara culture kita sebenarnya bukan culture gaya Barat yang terlalu serius orangnya. Ya, culture kita tuh mirip-mirip Afrika, mirip-mirip Pasifik Selatan, di mana kalau buat mereka, buat acara serius aja di depannya harus ada permainan-permainan, ada nyanyi-nyanyi. Nah ini buktinya nyanyi juga. Kita kalau mulai acara nyanyi Indonesia Raya, itu sebenarnya moment of truth juga gitu. Jadi nggak apa-apa dalam acara formal sekalipun, kalau mau masukkan permainan, nggak apa-apa kalau menurut saya sih, ya asal yang pas gitu ya, itu bisa bangun suasana juga. Gitu. Karena secara DNA gitu kita tuh bukan orang yang terlalu formal juga. Justru bahkan kita nggak suka orang yang terlalu formal gitu ya. Jadi silakan nanti mau buat permainan boleh, atau kalau misalnya agak segan main nyanyi dan gerak, pakai humor boleh, ya. Atau memperkenalkan dirinya yang lucu boleh, atau membangun simpul-simpul boleh, ya. Simpul-simpul kesamaan sejarah antara kita sama audiens kita boleh gitu. Jadi silakan nggak usah khawatir itu formal atau nggak formal. Dokter Basra tahu kemarin kita ngisi acara di apa namanya acara besarnya imunisasi di mana yang datang itu adalah urusannya data. Jadi bicara data tentang asik gitu, yang serius, kelihatan dari wajahnya serius semua gitu, ngadep semua ngadep notebook gitu ya, ngadep notebook. Tapi pas sesi kita masuk, mereka 80% jadi nggak ada yang bisa ngeliat notebook ya, Dokter Basra ya. Gitu. Mana ada yang bisa main notebook di pelatihan KP? Nggak ada. Teman-teman yang ikut pelatihan kemarin juga kan baik yang bawa notebook awalnya, setelah itu ditutup notebooknya. Nggak bisa ternyata ya, ya nggak bisa. Orang mereka yang jadi subjeknya kok dalam pelatihan itu. Oke, terima kasih. Mbak Endah, makasih. Iya, makasih banyak Mas Risang pencerahannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dapat disimpulkan kalau sebenarnya moment of truth itu hal yang fleksibel ya atau fluid. Jadi cair, tidak harus acaranya fun atau acara yang informal, tapi semi formal pun kita bisa memanfaatkan moment of truth ini. Sebelum kita tutup bersama, ini ada beberapa pertanyaan. Saya sudah copy paste ke dalam Word. Nanti kita akan balas mungkin ya Pak Risang di forum Kemisan di chat WA-nya untuk pertanyaan yang belum terjawab. Dan karena kita limit waktu, maka kita sebelum tutup acara ini mungkin kita boleh kasih love dulu direction-nya untuk para pembicara kita hari ini. Ada macam-macam ya, nggak hanya Pak Risang, ada Dokter Basra, Bu Vivi, Pak Tri, ada moment of truth-nya dari Pak MZ juga, Bu Desi, Bu Putri, Bu Kemala, Bu Vivi. Ya, terima kasih semua untuk para narasumber kita pada siang hari ini. Vistonya belum, Mbak. Oh, Pak Vis, oh ya Pak Haryo. Iya, aduh, Ya. mohon maaf. Visto belum. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kita kasih love dulu untuk semua para narasumber kita. Iya, aplaus buat mereka semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat menciptakan berbagai moment of truth dalam kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Halo Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Ya salah. Selalu. Nggak salah lagi panggil ya Pak Kasman ya. Enggak. Ini Pak Rahmat bukan Pak Kasman. Terima kasih semuanya. Terima kasih ilmunya. Ya. Selamat beraktivitas. Ya.